umat Islam di Ukraina. Sejarah Islam di Ukraina memiliki akar yang teramat dalam. Masyarakat setempat pertama kali mendengar tentang Islam melalui kunjungan bisnis para saudagar dari tanah Arab dan negara-negara timur di selatan wilayah Ukraina. Seiring dengan berjalannya waktu antara dua negara mulai menjalin hubungan dagang yang erat serta ikatan diplomatik. Menurut sejarah resmi, pemukiman Muslim pertama di kota Kiev sudah eksis sejak abad ke-18. Di 2 abad terakhir komunitas Muslim di tanah Ukraina terus membengkak. Dan diperkirakan saat ini ada sekitar 2 juta Muslim di Ukraina. Hingga tahun 1917 perkembangan Islam di Ukraina cukup stabil. Namun seiring dengan berkuasanya rezim Uni Soviet, tahun 1922 sampai 1991, di Ukraina, terjadi kesulitan yang luar biasa bagi penyelenggaraan peribadatan publik. Meskipun begitu Muslim Ukraina tetap menjalankan ibadah dan mempertahankan agama yang diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka, serta menjaga segala warisan keislamannya. Perubahan dramatis terjadi di awal tahun 1990-an dalam komunitas Muslim Ukraina. Terkait dengan permulaan transformasi demokrasi di Uni Soviet, diikuti dengan perubahan fundamental dalam hal kaitannya dengan pengakuan negara terhadap hak-hak publik. Umat Islam dapat dengan terbuka membicarakan dan menjalankan ajaran Islam dengan bebas. Ketika Ukraina memperoleh kemerdekaannya, kesempatan untuk membentuk lembaga komunitas pusat Muslim pun terbuka lebar untuk dapat merancang sebuah koordinasi proses-proses kebangkitan kembali kehidupan beragama Islam di negeri itu. Tanggal 9 September tahun 1992 Dewan Urusan Agama di bawah Kabinet Kementerian Kabinet Ukraina telah menerima pendaftaran Badan Urusan Agama Islam Ukraina, Duma, yang menyatukan seluruh komunitas Muslim di Ukraina. Pemimpin Duma yang mengorganisir di antara komunitas Muslim Ukraina dan luar negeri, di bawah pimpinan Tamin Ahmed Mohamed Mutah. Tujuan utama Duma adalah memberikan dukungan dan tuntunan bagi kondisi yang memungkinkan umat menjalankan syariat sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Salah satu penekanan upaya Duma adalah mempererat tali silaturahim di antara masyarakat Muslim Ukraina yang berasal dari beragam bangsa berdasarkan pemahaman agama yang bersih dari pemahaman yang salah, termasuk tindakan ekstremis dan tindakan negatif lainnya. Duma berupaya menyebarkan ajaran Islam yang benar guna melawan ideologi ekstremis yang saat ini oleh sebagian orang disematkan kepada Islam. Duma merupakan anggota tetap dari Dewan Keagamaan dan Tempat Ibadah seluruh Ukraina. Duma melibatkan diri dalam berbagai konferensi, simposium, termasuk berpartisipasi dalam pembentukan dialog lintas agama. Ormas Islam dari Indonesia yang sudah dikenal luas di kalangan Muslim Ukraina adalah Muhammadiyah. Hal ini disebabkan banyaknya buku-buku karya Buya Hamka dalam bahasa Inggris tersebar di sini sejak 1990-an. Keberadaan komunitas Muslim di wilayah negara bekas Uni Soviet ini sudah terlacak sejak abad ke-15 Masehi. Pada masa itu, komunitas orang Tatar mendirikan sebuah negara di wilayah semenanjung Crimea, daerah selatan Ukraina, yang dikenal sebagai negara Crimean Hanate. Orang-orang dari suku bangsa Tatar inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya komunitas Muslim di Ukraina. Karena itu,
Mayoritas umat Islam di Ukraina berasal dari etnis Krimean Tatar yang tinggal di semenanjung Crimea. Namun, karena invasi Rusia pada abad ke-18, wilayah kerajaan Krimean Hanate yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman berhasil ditaklukkan. Penaklukan oleh Kekaisaran Rusia ini menyebabkan sekitar 160.000 penduduk Muslim dari etnis Tatar terpaksa meninggalkan Crimea. Jadilah wilayah kantong Muslim ini dikuasai oleh Kekaisaran Rusia yang kemudian berganti nama menjadi Negara Uni Soviet. Berkembang pesat. Sebuah polling yang baru-baru ini dilakukan di Eropa menunjukkan bahwa warga Muslim Ukraina cenderung lebih patriotik dibanding warga lainnya. Karena itu, tak mengherankan. Meski menjadi warga minoritas, Muslim Ukraina mendapatkan kebebasan dari otoritas pemerintahan di negara itu untuk melakukan kegiatan mereka. Dukungan dari pemerintah Ukraina ini membuat kegiatan komunitas umat Islam di negara tersebut lebih berkembang pesat dibandingkan komunitas Muslim di negara-negara Eropa Timur lainnya. Untuk lebih memajukan syiar Islam di Ukraina, melalui Direktorat Spiritual Muslim Ukraina, komunitas Muslim di sana menjalin kerjasama dengan Federasi Organisasi Islam Eropa, FIOE. Kepala Direktorat Spiritual Muslim Ukraina, Mufti Said Ismagilov, menuturkan, kerjasama dengan FIOE ini juga dilakukan dengan ikut bergabungnya komunitas Muslim Ukraina dalam Carta Muslim Eropa. Sebelumnya, Muslim Ukraina tidak bergabung dengan Direktorat Spiritual Muslim manapun. Saya dan seluruh Muslim Ukraina percaya bahwa adopsi Carta Muslim Eropa dapat meningkatkan aktivitas kami di antara negara-negara Eropa, kata Said.